salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok pemula ingin mempresentasikan proyek tugas besar kami, yaitu mapping 10 kafe terbaik di Kecamatan Bogor Utara. Nah, oke, bagaimana cara kita mappingnya? Pertama, kita menggunakan aplikasi Kigis yang sudah terkenal untuk membuat sebuah peta. Lalu, untuk selanjutnya kita menambahkan layer. Layer pertama yang kita tambahkan adalah layer basemap. Bisa tunjukkan layer basemap itu yang mana? Nah, bisa dilihat Halo. yang paling bawah itu ada tulisan Google Maps di pojok kiri bawah. Itu adalah layer basemap yang kami gunakan. Ya, seperti namanya, kami menggunakan layer Google Maps. Basemap untuk basemap sendiri, yaitu kenapa kita menggunakan layer Google Maps? Karena Google Maps itu mencakup seluruh data menggunakan satelit Google Maps-nya, seluruh datanya diupload secara terkini atau terbaru. Jadi nggak mungkin ada kesalahan jalan, kesalahan titik, kesalahan tempat, dan lain sebagainya. Karena dia selalu diupload setiap menit. Itulah alasan kenapa kita menggunakan layer base map. Lalu setelah kita membuat base map, kita akan membuat layer polygon. Nah, polygon itu layer yang seperti ini. Untuk secara detailnya akan dijelaskan oleh Dandi Adam. Dipersilakan ke Dandi Adam. Oke, terima kasih banyak Adam. Di sini saya ingin menjelaskan cara membuat poligon. Pertama-tama kita ingin ke administrasi desa dulu aja, boleh lihat. Nah, di sini kita sebelum mendapatkan sebuah file ini kita mendownload dari Google, yaitu kalian ketik Bogor Utara titik SHP. Di situ udah banyak Google sudah menyediakan banyak file SHP tersebut. Nah, pertama-tama kita ingin membuat sebuah poligon, yaitu layer aja boleh, layer, create layer, new shape layer. Oke, untuk nama projectnya bebas mau apa aja. Karena di sini kita ingin mencoba-coba, kita ingin mencara otomatis, yaitu dengan cara nih, untuk geometrinya kita memakai poligon ya. Dan administrasi desa boleh dinyalain, boleh dinyalain. Nah, di sini kita ingin boleh di select itu ya yang ada yang di atas, yang di atas, bukan atas lagi, atas kanan, kanan, itu ya. Oke, pencet. Kita ingin menyeleksi salah satu dari poligon tersebut. Kita select, oke, select. Nah, untuk coba, yang layar coba, kita pencet pensil, poligon, itu ada paste feature. Tadi udah di copy belum? Belum. Oke, belum di copy. Oke, untuk administrasi desa, boleh balik. Kita copy dulu. Oke, kita masuk ke coba. Kita toggle editing namanya itu ya, paste feature. Nah, di sini kita ingin kita sudah membuat sebuah poligon secara otomatis. Untuk administrasi desa boleh dimatiin ya. Nah, ini adalah cara otomatisnya, cara membuat cara cepat membuat sebuah poligon. Oke, boleh dilanjut oleh si Manca. Terima kasih Doni Adam. Saya mengerjakan poligon ini juga sama dengan caranya dan secara otomatis. Tinggal copy dan paste. Saya mengerjakan di bagian gedung halang, Ciampar, dan Ciluar. Dan sisanya bakal dijelaskan oleh Firja. Silakan. Pada bagian saya mengerjakan poligon bagian Ciparigi, lalu Bantarjati dan Cibulu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan layer titik pada kafe. Di sini eh,
Di sini saya sudah membuat layer titik. Yang pertama, caranya mirip sama membuat poligon. Yang pertama saya pilih layer, create layer, dan shape file layer. Lalu di sini saya bikin filenya, nama filenya. Lalu di sini saya pilih geometry type point. Lalu buat nama field. Dan di sini saya menggunakan string untuk nama cafe dan lengthnya itu 80. Lalu klik OK. Nah, maksudnya layernya sudah saya buat. Lalu di sini saya pilih pensil dan pilih ini add point feature untuk membuat titiknya. Misalnya saya membuat titik di sini, lalu isi ID-nya misalnya 01 dan nama cafe misalnya nama kafenya ini, lalu klik OK, dan ini titiknya. Sudah kita save. Untuk ini titik ini bisa diperbesar ya, bisa diperbesar jika tidak terlihat, bisa diperbesar di size ini. Oke, jadi lebih besar dari sebelumnya. Dan terus habis itu apa jalan? Baik, terima kasih Firja untuk penjelasannya. Di bagian jalan ini, cara membuatnya juga cukup mirip juga seperti polygon dan juga titik mapnya. Nah, kita menggunakan bedanya kita menggunakan line string. Yang pertama kita menggunakan shape file layer. Di bagian layer kita buka create layer, shape file layer. Kemudian kita beri nama jalan. Tunggu bentar deh. Bentar, ulang. Sorry. Ini kenapa titiknya nggak diaktifin? Itu ngapain buat jalan tapi nggak ada titik, anjir, buat apaan? Oh iya, Titik nyalain lah. Oh iya. Nah, ayo lanjut. Mulai. ayo. Oke, maaf tadi ada sedikit miskomunikasi. Oke, kita lanjut. Jadi kita untuk membuat jalan mirip seperti poligon ataupun juga titik cafe tersebut. Jadi kita mulai dengan create layer, kemudian save file layer, lalu kita beri nama filenya jalan, kita save, lalu kita pilih geometry type-nya yaitu line string. Lanjut kita beri nama juga jalan seperti sama yang seperti tadi, dan kita add field list. Nah, kita pencet OK. Nah, seperti itu untuk cara membuat jalan di QGIS Map. Nah, kita sudah membuat jalan yang sebelumnya juga di jalan 1, 2, 3, yang dimana kita membuatnya secara manual, satu-satu. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adam KJ. Pada Adam, dipersilakan. Oke, terima kasih Novel. Ya, sesuai yang tadi udah dia bilang, sebenarnya ada yang kurangan sih. Berarti setelah dia udah upload jalan, dia seharusnya menggariskannya dulu secara manual. Boleh ditunjukkan nggak cara gimana? Nah, setelah pencet pensil yang di sana, kita buat salah satu titik contoh. Nah, dari sana kita geser secara manual terus. Nah, kalau udah jadi, kita klik kanan, ada layarnya. Nah,
Setelah itu kita beri nama, kita isi, dan klik OK. Nah, udah. Bisa dinyalakan layarnya. Oh iya, tambahan untuk layarnya sendiri, warna defaultnya itu seperti tadi masih kurang jelas untuk dilihat, jadi kita ganti warna hitam yang lebih tebal. Lalu untuk opacity-nya kita tambahkan juga, kita pencet OK, dan boom, beginilah hasilnya. Ya, seperti itu. Karena kita udah nggak perlu layarnya, bisa kita hapus. Nah, oke, begitu. Jadi fungsi dari jalan-jalan berikut adalah untuk menghubungkan kafe A ke kafe B, kafe B ke kafe C, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mapping jalannya untuk sekitar area kafenya saja. Sini saya dan Dandi akan mengerjakan di bagian pop-up. Nah, di sini tuh kita mengerjakannya dengan cara create layer yang di atas meja, tolong. Create layer, new save file. Kita namakan filenya. Acak aja, baik. Pop-up, save. Lalu kita ganti yang di memory tab-nya itu point. Nah, setelah itu, nama itu diganti dengan alamat, jadwal, menu, kontak, akses parkir, dan juga reservasi. Nah, jangan lupa juga length-nya itu atau type-nya itu diganti dengan string atau integer. Kalau ketika mereka menggunakan number, kita pakai integer. Length-nya itu diganti menjadi 300 supaya kita bisa memasuki karakter banyak. Tolong Pija, ya. Terus apa lagi tadi? Tadi apa aja? Alamat, menu, reservasi, kontak. Oke. Terus habis itu yang terakhir itu ada jadwal. Nah, untuk kontak itu tergantung dari alamat atau bagian dari kafenya. Mereka menyediakan kontak dengan number atau kalau enggak Instagram atau sosial medianya mereka. Kita oke saja. Oke, lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Dandi. Oke, baik. Terima kasih kepada Manca. Ya, boleh klik kanan. Klik kanan pada layar. Nah, oke. Untuk field, kita sudah mendapatkan field yang sudah diberikan oleh si Manca. Dan ini mungkin terdapat kekurangan untuk menambahkan sefoto. Boleh balik exit. Push sebuah field. Nah, di sini caranya itu, di sini ada toggle editing, terus kita pencet ke new field. Contohnya itu, misal yang kurang itu adalah nomor kakak misalkan. Nomor kakak. Nah, nomor kakak integer. Ini tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, untuk length-nya itu, panjangnya itu, teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Misalkan 10 ya panjangnya hanya 10. Kalau misalkan 30 ya hanya 30 saja. Oke. Nah, di sini sudah menambahkan sebuah nomor kakak. Nah, kalau misalkan ingin menghapus, nah di sini ada delete field. Ini delete field, terus kita oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan sebuah foto supaya kita tuh bisa mempop up si foto tersebut. Ini ada properties. Ini ada foto. Terus ini kalau misalkan teman-teman di widgetnya tab ini hanya text edit, nah maka ganti oleh attachment. Attachment di sini kita cari sebuah folder yang di mana isinya adalah foto. Oke, sini default path-nya. Nah, kita ubah di bagian sini integrated document viewer. Nah, di sini tergantung dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, karena saya butuhnya hanyalah image, jadi saya hanya mengambil image. Oke, apply. Nah, oke, kita ingin misalkan
di kota itu hanyalah kita cari kota-kotanya. Nah, berhubung teman saya sudah menitikin, jadi kita sedikit example aja, contoh sebagai contoh. Sini kita klik sini. Oke. Nah, di sini diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misal 3. Bagusan 4. Nah, jadwalnya itu Selasa sampai Jumat 12.30 sampai 15.30 misalkan. Nah, ini sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang ada di Word teman-teman. Misalkan udah di setting nih, ya udah kita fokusnya yang udah di setting aja. Di misalkan menunya itu saya terdapat link. Jadi misalkan di sini kita tulis link kontak misalnya 13.94.02.6. Terus parkir, bisa parkir banyak, parkir. Nah, reservasi, menerima reservasi. Misalkan ya, reservasi. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan ingin menambahkan sebuah foto, di sini ada browse. Nah, di sini teman-teman cari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini misalkan namanya Swing Coffee. Swing Coffee, open. Nah, sini akan memunculkan sebuah Swing Coffee. Nah, oke. Caranya untuk melihat itu ada namanya di sini identify feature. Ini tadi kita ngetek di sini. Nah, sini munculkan sebuah pop-up-nya. Oke. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.